Episode 11-15. Brengsek, aku sedang di luar sana sedang bocor, dan aku melihat perempuan jalan sialan ini. Pria parubaya itu ambruk ke sofa dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saya berpikir dalam hati, hei, sepotong daging muda yang enak sekali, jadi saya mengambilnya. Saya hanya akan menyapa dan apa tidak, tapi coba tebak. Dia menamparkan wajah saya. Dan kemudian dia yang cantik anak laki-laki itu datang dan menendangku dengan keras. Bajingan itu memberitahuku bahwa namanya adalah Ding Junfei, belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Ding Junfei, bukankah dia bersama sekelompok anak muda di Aula Ratu? Sister Rouge menyela, ya, kedengarannya benar, dia bilang dia ada di Aula Ratu. Dia penuh dengan dirinya sendiri, yang itu. Pria gendut itu mengoceh. Zhou Tianhao mengerutkan alisnya dan memandang Sister Rouge yang duduk di sebelahnya. Apakah kamu mengenalnya? Aku kenal dia. Dia dulunya adalah salah satu pelanggan tetap. Ayahnya punya pabrik kecil, punya aset puluhan juta. Sister Rouge menyilangkan kakinya yang panjang dan mengepulkan asap. Zhou Tianhao merenung sejenak dan kemudian berkata sambil setengah tersenyum, bawakan dia kepadaku. Ketika Yang Chao dan teman-temannya berhasil sampai ke Aula Kaisar, mereka tercengang dengan rombongan Zhou Tianhao yang mengesankan. Ada sikap angkuh dalam diri pria ini yang menunjukkan bahwa dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Meski begitu, hampir semua orang yang memiliki Yang Chao berasal dari keluarga berkuasa dan kaya, jadi mereka tidak terpengaruh oleh tatapan sombong pria itu. Tuan, saya dengar Anda sedang mencari saudara saya Xiao Fei. Yang Chao berkata dengan setenang mungkin. Ya, tapi siapa kamu? Zhou Tianhao terhibur oleh sekelompok anak-anak yang bermain sebagai orang dewasa. Nama saya Yang Chao, ayah saya Yang Yifan dari Hotel Tiansheng. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika teman-teman saya menyinggung Anda sebelumnya, kata Yang Chao. Yang Yifan, Zhou Tianhao mendengus. Bahkan ayahmu pun harus tunduk padaku jika dia ada di sini. Jadi kenapa aku harus memaafkanmu? Anda, wajah Yang Chao memucat. Mengapa kamu tidak bertanya siapa aku ketika temanmu memukuli tamuku? Zhou Tianhao mencibir. Teman-teman Yang Chao adalah playboy dan gadis lembah yang tidak pernah merasakan kehidupan yang berat. Mereka adalah putra-putri pengusaha yang harus tunduk pada Zhou Tianhao hanya untuk mencari nafkah. Yang Chao menelan ludah dan memandang teman-temannya di sekitarnya, yang membuatnya kecewa, dia hanya melihat ketakutan di mata mereka. Ketika dia mendengar nama pria itu, Zhou Tianhao, dia tahu itu tidak akan berakhir baik baginya jika dia tidak melangkah dengan hati-hati mulai saat ini. Dia pernah mendengar nama itu sebelumnya dan apa yang dia dengar ketika nama itu diucapkan membuatnya takut saat ini. Tak satu pun dari temannya berdiri bersamanya, jadi dia harus melanjutkan sendirian. Baik, aku sudah bertemu ayahmu beberapa kali, jadi aku biarkan saja masalahnya. Zhou Tianhao berkata sambil tersenyum licik. Sebelum senyuman muncul di wajah Yang Chao, Zhou Tianhao berkata, aku bisa membiarkanmu pergi, tapi kedua wanita keren itu harus tetap tinggal. Kalian berdua tetap di sini, dan yang lainnya boleh pergi, kata Zhou Tianhao. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Wajah Yang Chao dan wajah lainnya tiba-tiba menjadi gelap. Jika dia meninggalkan Ding Junfei dan pacarnya sendirian di sini, dia mungkin juga mengucapkan selamat tinggal pada persahabatan mereka. Parahnya, dia akan dijadikan bahan tertawaan karena melemparkan teman-temannya ke bawah bas. Mengapa mereka harus tinggal? Menahan mereka di sini bertentangan. Dengan keinginan mereka adalah tindakan ilegal, Zhang Yumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Hati Yang Chao tenggelam ke dasar saat dia mendengar bantahan Zhang Yumeng. Pacarnya dimanjakan oleh teman-teman dan keluarganya dan hanya tahu sedikit tentang metode kasar Zhou Tianhao. Lihatlah, Zhou Tianhao tertawa terbahak-bahak. Kamu bilang aku melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Seringai di wajahnya tiba-tiba menghilang dan dia berkata dengan nada dingin, aku sudah berubah pikiran. Sisanya boleh pergi, tapi kamu akan tinggal bersama dua orang lainnya dan minum bersamaku juga. Yang dia maksud adalah Jiang Churan dan Su Rongfei selain Zhang Yumeng. Kedua gadis itu telah menarik perhatiannya sejak mereka memasuki ruangan. Salah satu dari mereka anggun dan polos, sedangkan yang lainnya tinggi dan bugar, keduanya luar biasa cantik. Mereka bahkan lebih menarik daripada gadis-gadis papan atas yang bekerja untuk Sister Rouge dan setara dengan gadis yang mengenakan kipau putih.
Yang terpenting, mereka masih muda dan segar. Dia telah mengamati mereka selama beberapa waktu, menunggu kesempatannya. Saudara Hao, aku minta maaf atas nama pacarku. Dia tidak terlalu peka. Tolong lepaskan dia, demi ayahku. Yang Chow buru-buru tersenyum menjilat. Ayahmu, mengapa kamu tidak bertanya padanya apakah aku harus memberimu izin? Zhou Tianhao membanting cangkir anggur dengan keras ke lantai, dan berteriak, aku sudah bilang padamu untuk menjauh dari hadapanku. Jadi diamlah dan pergilah. Kalau tidak, tidak ada yang hidup malam ini. Petik 2. Pecahan. Gelas anggur itu mengejutkan para gadis. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu marah sebelumnya. Salah satu gadis kaya yang menarik-menarik siku pacarnya dan bergumam, hei, mungkin kita harus pergi. Jelas bahwa banyak yang mulai ragu. Mereka hanya berteman ketika mereka sedang bersenang-senang, tak satu pun dari mereka bersedia membela kedua gadis itu ketika menghadapi krisis seperti ini. Meskipun mereka saling memanggil saudara dan saudari, itu hanya basa-basi dan hubungan mereka sangat dekat. Selain itu, karena Zhang Yumeng dan gadis-gadis lainnya semuanya berasal dari keluarga kaya, mereka bertaruh bahwa Zhou Tianhao tidak akan menyakiti mereka. Hai burung kecil, kami hanya memintamu untuk berbagi beberapa cangkir anggur dengan saudara Hao. Jangan khawatir, dia tidak akan menggigit. Sister Rouge menuangkan secangkir catelatur 1961. Satu barel minuman antik ini harganya lebih dari 130.000 pound sterling Inggris. Dia mengangguk ke arah Abiao dan Abiao mengakuinya dengan mengangguk dan datang mendekati ketiga gadis itu. Wajah Zhang Yumeng memucat saat rasa takut akhirnya muncul. Dia mundur, mencoba bersembunyi di belakang pacarnya. Yang Chow tersenyum sambil meminta maaf dengan putus asa. Namun, dia tidak berani menghentikan Abiao. Dia telah mendengar tentang kekuatan dan pengaruh Zhou Tianhao berkali-kali dari ayahnya. Meskipun ayahnya adalah seorang pebisnis terkemuka dan memiliki hotel yang cukup besar, dermawan Zhou Tianhao jauh lebih berkuasa daripada ayah Yang Chow. Dia mendapat dukungan dari wik besar di balai kota. Jika dia benar-benar membuat marah Zhou Tianhao, masalahnya bisa berakhir dengan kekerasan. Jika ayah Yang Chow ada di sini, mereka mungkin masih bisa lolos. Tetapi Yang Chow hanyalah seorang remaja laki-laki dan dia bukan tandingan Zhou Tianhao. Wajah Jiang Churan mengeras, dan dia tahu dia telah membuat dirinya berada dalam kekacauan yang panas. Namun, dia tidak takut. Ayah Jiang Churan, Jiang Haisan, berada di dekat pusat kekuasaan di kota Chuzhou. Dia ragu Zhou Tianhao berani menyakitinya. Namun, dia yakin dia juga tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bahkan saat pengawal Zhou Tianhao hendak menjemput gadis-gadis itu untuk bosnya, seseorang meletakkan tangan di depannya, menghentikannya di jalur. Semua orang terkejut dengan pergantian acara. Mereka menyaksikan Chen Fan berdiri di samping Jiang Churan dan Su Rongfei, satu tangan di saku dan tangan lainnya mengulurkan tangan, menghalangi pengawal itu. Dia menoleh ke belakang dan berkata kepada Zhou Tianhao, Tuan Zhou, mereka berdua adalah temanku. Beri aku muka, dan biarkan mereka pergi. Kamu gila. Jiang Chuan menyodok punggung Chen Fan dan berbisik. Ini mungkin hal yang sederhana, meski tidak menyenangkan. Dia akan duduk bersama para lelaki tua yang menyamar ini, minum-minum bersama mereka dan menahan olok-olok kasar dan kemudian mereka harus dalam perjalanan pulang. Namun, keterlibatan Chen Fan hanya akan memperkeruh air dan tidak bisa menyelamatkannya. Oh, kamu siapa? Kenapa aku harus memberimu wajah? Zhou Tianhao bertanya dengan dingin. Kesabarannya mulai menipis. Pertama, salah satu tamunya dipukuli oleh mereka, dan sekarang seorang anak berani berbicara dengannya seolah-olah dia setara dengannya. Seolah-olah tidak ada lagi yang menganggapnya serius. Siapa saya? Chen Fan memiringkan kepalanya ke samping dan merenung sejenak. Saya adalah seseorang yang tidak ingin Anda ganggu. Anak laki-laki dan perempuan hanya bisa menatap Chen Fan. Kebanyakan dari mereka yakin bahwa Chen Fan punya terlalu banyak di bar. Astaga, dia akan membuat kita semua terbunuh. Yang Chow terkejut dengan kebodohan Chen Fan. Dia tahu dia seharusnya tidak membawanya ke KTV. Dia benar-benar takut dengan betapa cepatnya situasi ini meningkat. Kekacauan ini bukanlah masalah besar sampai Chen Fan bangkit untuk menantang Zhou Tianhao. Kaki Ding Junfei mulai gemetar, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan Zhou Tianhao terhadap mereka selanjutnya. Hahaha, Zhou Tianhao tertawa terbahak-bahak. Aku tidak sanggup macam-macam denganmu.
Dia tersenyum dan menunjuk ke arah Chen Fan, kata-katanya penuh dengan kesombongan. Ini sudah berakhir. Mengetahui situasinya di luar kendali, Jiang Churan menutup matanya seolah dia terlalu takut untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu, idiot. Bahkan Yang Chao tidak bisa menghadapi Zhou Tianhao secara langsung. Mengapa dia turun tangan? Ini bukan waktunya untuk menjadi pahlawan. Dia hanya akan membawa lebih banyak masalah bagi kita semua. Wajah Su Rongfei menjadi pucat. Dia menyenggol Jiang Churan dan mendesak, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyelamatkannya. Bagaimana? Zhou Tianhao mungkin tidak menyakiti kita karena ayahku, tetapi Chen Fan tidak memiliki keluarga di kota. Ditambah lagi, dia secara terbuka berbicara menentang Zhou Tianhao. Dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Kata Jiang Churan, kami sangat kacau. Pengawal bernama Abiao berteriak pada Chen Fan, nak, kamu yang meminta ini. Lalu dia melayangkan pukulan ke arah Chen Fan dengan lengan yang lebih tebal dari paha Chen Fan. Tinjunya melayang di udara dan mengarah tepat ke dada Chen Fan. Jika pukulan ini berhasil, Chen Fan akan mematahkan setidaknya beberapa tulang rusuk. Wajah di belakang Chen Fan menjadi pucat, melihat serangan mendadak itu. Banyak remaja muda yang mundur untuk menghindari bahaya. Su Rongfei berteriak, pergi. Yang mengejutkannya, Chen Fan berbalik dan memberinya senyuman nakal. Jangan khawatir, dia hanya sepotong kue. Dia mengulurkan satu tangan dan menghentikan pukulan Abiao. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Chen Fan kemudian mendaratkan tendangan kuat pada Abiao, membuat pengawal itu terbang mundur. Di bawah pengawasan banyak mata yang tidak percaya, tubuh Abiao terbang mundur setengah lusin meter dan terbanting ke tanah tepat di depan Zhou Tianhao. Abiao, apa kamu baik-baik saja? Zhou Tianhao memasang wajah cemberut. Abiao merasa dirinya ditabrak sepeda motor, dan dampaknya telah menggeser isi perutnya. Tiba-tiba, gelombang rasa sakit yang kuat melanda tubuhnya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia benar-benar menghajar orang itu. Mata Zhang Yumeng terbuka lebar tak percaya seolah dia baru saja melihat hantu. Selama pertemuan singkatnya dengan Chen Fan, dia tidak hanya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa tentang anak laki-laki ini, tetapi dia juga yakin bahwa dia akan selamanya hidup di masyarakat terbawah selama sisa hidupnya. Namun, ternyata dia salah. Pergantian peristiwa yang begitu dramatis seolah-olah ada acara TV yang diputar di hadapannya. Yang Chao juga bingung. Pikiran tentang Chen Fan yang membalasnya atas penghinaan sebelumnya membuatnya gelisah. Chen Fan mendekati Zhou Tianhao perlahan dan kemudian duduk tepat di depannya. Saya harap itu cukup meyakinkan bagi Anda. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Zhou Tianhao memandang anak laki-laki itu saat kemarahan dan ketakutan bergolak di dalam dirinya. Dia adalah seorang pengusaha yang cerdik, dan oleh karena itu dia tidak membiarkan perasaannya terlihat di wajahnya. Ya, saya setuju bahwa Anda adalah seorang pejuang yang hebat. Tetapi Anda mungkin ingin bertanya-tanya apa yang terjadi terakhir kali ketika seorang seniman bela diri naik ke panggung, membuatku gugup. Dia masih di penjara. Kita hidup dalam masyarakat yang beradab sekarang, kamu tidak bisa menakut-nakuti orang dengan otot. Satu panggilan telepon ke pengacaraku akan membuatmu di penjara seumur hidup. Senyuman puas muncul di wajahnya saat dia berguling kembali ke sofa. Apa katamu? Chen Fan mendengus sambil mengerutkan alisnya lagi. Kesabarannya mulai menipis. Biarkan mereka pergi, dan aku akan tetap di sini. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan. Kata Chen Fan tipis. Chen Fan berencana mengeluarkan Jiang Churan dan yang lainnya dari sini terlebih dahulu sebelum dia menyelesaikan masalah dengan cara lama. Zhou Tianhao mengamati wajah Chen Fan sejenak dan kemudian melirik ke arah sekelompok remaja dari balik bahunya. Tentu, kenapa tidak? Rouge, biarkan mereka pergi dari hadapanku. Sementara kamu, seperti yang kamu katakan, ada banyak yang perlu kita bicarakan. Yang Chao menghela nafas lega dan keluar dari kamar secepat mungkin. Situasinya berada di luar kendali mereka, hal terbaik yang bisa mereka harapkan adalah tidak mengalami kerusakan tambahan apapun. Su Rongfei tidak ingin pergi, tetapi dia diseret oleh Zhang Yumeng. Jiang Churan adalah orang terakhir yang meninggalkan ruangan. Dia menatap Chen Fan dengan tatapan prihatin sebelum dia menghilang di balik pintu. Dia berpendapat bahwa anak laki-laki itu sama sekali tidak seperti yang dia kira. Tidak heran dia terlihat begitu santai.
Tapi saya harap dia menyadari bahwa Zhou Tianhao tidak akan mudah menyerah pada kekerasan sendirian. Meskipun demikian, dia menganggap bahwa dia hanya bisa menjadi penghalang daripada membantu Chen Fan jika dia tetap tinggal. Terlepas dari kekhawatiran dan rasa bersalahnya, dia mengikuti teman-temannya keluar ruangan. Baru setelah Chen Fan melihat semua orang telah meninggalkan ruangan, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak ingin Jiang Churan dan Su Rongzhen terlibat dalam hal ini, yang satu adalah putri bibi Tang yang telah dijanjikannya untuk dilindungi, dan yang lainnya adalah kekasih dari kehidupan masa lalunya. Chen Fan memasang senyuman di wajahnya dan hendak menggunakan mantra untuk menakut-nakuti Zhou Tianhao, ketika ponselnya berdering. Alis Chen Fan menyatu saat dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. Xiao Qi, nama tersebut mengingatkan Chen Fan bahwa dia telah setuju untuk bertemu dengan Tuan Wei untuk mengobati lukanya. Karena terganggu oleh insiden antara Yang Chao dan Zhou Tianhao, dia hampir melupakan janji temu tersebut. Hanya dengan sedikit keraguan, Chen Fan menjawab telepon. Halo, apakah itu Tuan Chen? Saya Xiao Qi. Saya ada di dekat rumah Anda, apakah Anda siap berangkat? Chen Fan mendengar suara hormat Xiao Qi keluar dari ponsel. Xiao Qi terpesona oleh kekuatan Chen Fan sejak dia menyaksikan bocah lelaki itu mengubah daun willow menjadi senjata mematikan. Dia adalah pengawal profesional dan paling menghormati kekuatan dan kekuasaan. Ah maaf, saya tidak berada di komunitas Lakeside saat ini. Chen Fan sedikit malu karena pemuda itu mengemudi sampai ke rumahnya secara gratis. Oh Hamin, lalu kamu di mana? Adakah yang bisa aku bantu? Xiao Qi bertanya terbata-bata, merasa tidak nyaman karena ikut campur dalam urusan bocah itu. Saya di distrik baru. Saya mengalami sedikit masalah. Chen Fan duduk dengan tenang dan tidak memperhatikan Zhou Tianhao. Kamu dalam masalah. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Xiao Qi bertanya dengan penuh semangat. Xiao Qi berhenti sejenak untuk memastikan kata-katanya tidak salah. Lalu dia menjelaskan, saya hanya tidak ingin Anda terlambat untuk perawatan orang tua itu. Meskipun saya hanya seorang pengawal, saya lebih banyak akal dari yang Anda kira. Petik 2. Oke, hargai. Tidak ada yang serius. Saya di sini di KTV, dan saya bertemu dengan pengusaha bernama Zhou Tianhao. Chen Fan memberitahu Xiao Qi tentang kejadian itu. Karena Xiao Qi hanyalah seorang pengawal, Chen Fan tidak menyangka dia bisa membantunya mengatasi situasi tersebut. Begitu Chen Fan menyebut nama Zhou Tianhao, dia mendengar Xiao Qi terkesiap di ujung telepon. Apakah kamu kenal dia? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya akan sampai di sana dalam 10 menit. Xiao Qi segera menjawab, katakan pada Zhou Tianhao untuk tetap mengenakan celananya, aku akan segera ke sana. Chen Fan menutup telepon dan bingung dengan beberapa kata terakhir Xiao Qi. Kedengarannya Xiao Qi bukan hanya kenalan Zhou Tianhao, tetapi keduanya juga tampaknya memiliki hubungan khusus. Karena Xiao Qi mengenal Zhou Tianhao, hal itu membuat Chen Fan ragu untuk segera menyelesaikan masalahnya, oleh karena itu, dia memutuskan untuk menunggu sampai Xiao Qi ada di sini. Zhou Tianhao memperhatikan saat Chen Fan menyelesaikan panggilan telepon. Dia tidak menyela anak laki-laki itu dengan berpikir bahwa hal itu tidak perlu dilakukan. Melihat anak laki-laki itu telah menutup telepon genggamnya, dia akhirnya berbicara dengan senyuman puas di wajahnya, ya. Lanjutkan, aku tidak akan mengganggumu. Mengapa kamu tidak menelepon semua orang yang kamu kenal dan melihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu? Ya. Temanku ini berkata bahwa dia akan tiba di sini dalam 10 menit. Dia menyuruhmu untuk tetap menunggunya. Chen Fan hendak mengulangi kata-kata Xiao Chen, tetapi kemudian berpikir lebih baik. Akan lebih baik jika Xiao Qi dapat menyelesaikan masalah ini karena Chen Fan belum siap untuk mengungkapkan kekuatan aslinya. Biarkan aku menunggu. Zhou Tianhao berkata tidak percaya. Dia mengangguk dengan rahang terkatup rapat, lalu dia berkata, baiklah, aku akan menunggu selama 10 menit. Aku ingin mencari tahu siapa yang berani melintasiku di kota Chuzhou. Dan kemudian mereka menunggu, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun, menyeret keluar kesunyian. Chen Fan merasa bahwa keheningan di ruangan itu mirip dengan udara yang tertahan sebelum hujan musim panas yang hebat. Kemarahan memuncak dalam diri Zhou Tianhao dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka mendengar keributan keras datang dari luar dari pintu. Semua orang berbalik ke arah pintu masuk, dan mereka melihat seorang pria muda yang bugar menyerbu ke dalam ruangan.
Dia mengelilingi aula kekaisaran dengan ekspresi tenang. Setelah itu, dia berjalan ke arah Chen Fan dan menyapanya dengan hormat. Tuan, Chen, kamu baik-baik saja. Apakah mereka menyakitimu? Dalam mimpi mereka, Chen Fan tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya. Itulah yang kupikirkan. Saya minta maaf Tuan Chen. Saya tidak bermaksud melemahkan kekuatan Anda. Pria muda itu tersenyum canggung dan berkata. Dia mengarahkan kepalanya ke arah sekelompok orang yang duduk di sofa dan berteriak, Zhou Tianhao. Apakah kamu sudah gila? Wajah Zhou Tianhao memucat begitu dia menyadari siapa pemuda itu. Mendengar kecaman keras Xiao Qi, dia melompat dari sofa dan menjawab dengan jawaban, Saudara Qi, bagaimana, apa-apaan ini? Yang kamu lakukan? Zhou Tianhao berpendapat bahwa pemuda ini adalah pengawal Don Tua, Tuan Wei. Xiao Qi mencibir pada Zhou Tianhao dan kemudian menjawab dengan sinis, saya bisa lebih baik jika kamu tidak mengancam teman Pak Tua. Petik 2. Jumat teman. Maksudmu, anak laki-laki ini adalah teman Don. Zhou Tianhao menatap Chen Fan dengan tidak percaya dan kemudian kembali ke Xiao Qi. Don hampir berusia 80 tahun. Bagaimana dia bisa berteman dengan anak berusia 16 tahun? Yang tua men memintaku untuk membawanya ke perjamuan yang telah kami siapkan untuknya. Mobilku diparkir di lantai bawah. Xiao Qin berkata, apakah kamu menanyaiku? Tidak sama sekali. Zhou Tianhao sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia tahu bahwa Audi A6 tua itu milik Pak Tua. Itu adalah barang pertama yang dia beli setelah dia mendapatkan pot emas pertama beberapa tahun yang lalu. Karena itu memiliki arti khusus bagi Pak Tua, dia hanya menggunakannya pada acara-acara khusus. Juga, akhirnya, Zhou Tianhao sadar, dia sedang bermain-main dengan orang yang salah. Dia memandang Chen Fan dengan malu-malu dan kemudian berkata dengan suara memohon. Aku tidak tahu kamu adalah tamu Pak Tua. Bodohnya aku dengan tulus meminta maaf. Tamu-tamu lain di ruangan itu tercengang dengan pergantian acara. Sungguh pemandangan yang tidak nyata, bos besar kota tersebut meminta maaf kepada seorang bocah lelaki berusia 16 tahun yang tidak punya akun. Mereka bertaruh bahwa anak laki-laki itu pasti berasal dari keluarga yang sangat berkuasa. Kalau tidak, Zhou Tianhao tidak akan begitu takut padanya. Melihat pakaian tempur yang dikenakan Xiao Qi, semua orang tetap diam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sister Rouge merasakan jantungnya membengkak di dada saat tubuhnya hampir lumpuh karena rasa takut. Dia telah berpikir untuk menelepon atasan Zhou Tianhao jika situasinya menjadi tidak terkendali. Namun dia tidak pernah menyangka majikan Zhou Tianhao akan muncul tanpa diminta. Kacau sekali, siapa sangka anak ini mengenal Pak Tua Wei. Mendengar permintaan maaf Zhou Tianhao, Chen Fan mengerutkan alisnya. Terlintas dalam benaknya bahwa dia telah meremehkan otoritas Pak Tua. Sungguh pria tua yang misterius. Tuan Chen, apa yang Anda ingin saya lakukan dengan orang ini? Xiao Qi bertanya dengan hati-hati. Xiao Qi tidak ingin masalah ini semakin meningkat, dan karena itu dia menghukum Zhou Tianhao untuk menenangkan Chen Fan. Jika dia benar-benar ingin Zhou Tianhao mati, dia bisa melakukannya dengan cepat dan diam-diam. Namun, karena Zhou Tianhao juga bekerja untuk Pak Tua dan oleh karena itu Xiao Qi berusaha melindunginya tanpa memihaknya. Niat Xiao Qi tidak luput dari perhatian Chen Fan. Dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, karena kita semua saling kenal, biarkan saja masalahnya. Bagaimanapun, Zhou Tianhao tidak menyakitinya. Sebaliknya, dialah yang telah melukai salah satu anak buahnya. Chen Fan menoleh ke Zhou Tianhao dan berkata, ini adalah kesalahpahaman, batukan saja. Tapi saya tidak ingin Anda melecehkan gadis-gadis itu. Jika saya telah menyakiti perasaan Anda, kita bisa menyelesaikannya antara Anda dan saya. Petik 2. Ya, aku tidak akan pernah menyentuh gadis-gadis itu. Aku janji. Zhou Tianhao meminta maaf saat keringat mengucur dari dahinya. Setelah Chen Fan pergi bersama Xiao Qi, Zhou Tianhao akhirnya menghela nafas lega dan bisa menegakkan punggungnya. Pria gemuk yang menjadi pemicu cobaan ini akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, Zhou Tianhao, apa yang baru saja terjadi? Zhou Tianhao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Bos Zhang, saya minta maaf, tapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda kali ini. Dahi mengkilap pria gendut itu mengerut saat dia bertanya, siapa anak itu? Kenapa kamu begitu takut padanya? Zhou Tianhao tidak berbicara, dia melihat sekelilingnya dan kemudian menatap Sister Rouge.
Sister Rouge menerima isyarat itu, dan dia memerintahkan semua orang untuk meninggalkan ruangan sampai hanya 4 orang yang tersisa di ruangan itu, pria gendut, Zhou Tianhao, Sister Rouge dan seorang gadis lain berpakaian putih. Zhou Tianhao duduk di sofa dan menyesap secangkir anggur merah yang dituangkan oleh Sister Rouge. Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri dan kemudian dia berkata perlahan, saya tidak tahu siapa anak itu. Tapi saya tahu orang yang datang untuknya. Dia bekerja untuk bos-bos saya. Oh, bolehkah aku bertanya dari keluarga mana dia berasal? Tanya pria gendut itu penasaran. Zhou Tianhao berhenti sejenak dengan hati-hati dan kemudian berkata, keluarga Wei. Keluarga Wei. Pria gendut itu bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba dia seperti teringat sesuatu. Keluarga Wei di tepi utara. Keluarga bela diri yang perkasa. Itu benar. Zhou Tianhao mengangguk dan tersenyum kecut. Pemuda yang aku panggil, Saudara Qi, itu adalah pengawal pribadi Pak Tua. Aku baru bertemu dengannya 2 kali. Ketika kenyataan mulai terjadi, pria gendut itu merasa rambutnya berdiri tegak. Keluarga Wei di tepi utara adalah keluarga kuat yang berasal dari Provinsi Hudong. Uang mereka sudah tua, begitu pula sejarah keluarga mereka. Dia hanyalah orang kaya dalam semalam dari sebuah desa pertambangan batu bara kecil di Provinsi Shanxi. Bahkan membayangkan bertemu dengan anggota keluarga yang berkuasa membuatnya merinding. Pria gendut itu tidak pernah setakut ini saat dia bepergian ke provinsi lain. Dia selalu bisa berlari kembali ke kampung halamannya. Namun, kekuasaan keluarga Wei meluas hingga ke provinsi asalnya. Tidak ada tempat di mana dia bisa lari. Kotoran, pria gendut itu mengutuk. Sementara itu, Chen Fan sudah dalam perjalanan menuju kediaman Wei. Xiao Qi kali ini tidak mengendarai Range Rover, melainkan Audi A6 tua yang jauh lebih murah daripada Rover. Namun, dari plat nomor yang lama namun dibersihkan dengan hati-hati hingga dekorasi interior asli yang masih dalam kondisi murni, Chen Fan tahu bahwa mobil ini lebih dekat di hati Tuan Wei daripada Range Rover. Xiao Qi menurunkan kaca spion untuk melihat Chen Fan dan kemudian berkata, saya berasumsi Anda sudah menebak siapa bos saya. Chen Fan mengangguk. Dia akhirnya ingat siapa lelaki tua itu. Wei Fu. Dia adalah salah satu orang paling terkenal di kota Chuzhou yang kemudian menjadi terkenal di seluruh Tiongkok. Tak heran jika Chen Fan merasa nama itu terdengar begitu familiar saat pertama kali mendengarnya. Kota Chuzhou terletak di bagian utara Provinsi Hudong. Perekonomian berada pada kondisi terbaiknya. Wei Fu adalah satu-satunya orang terkenal yang datang dari kota ini pada abad terakhir. Rumor mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga misterius yang tidak banyak diketahui oleh siapapun. Ketika dia masih muda, dia memulai bisnis dari awal dan menjadi orang terkaya di kota itu pada akhir tahun 70-an. Pada tahun 1980-an, bisnisnya benar-benar mulai berkembang pesat, dan tak lama kemudian, ia telah mengumpulkan begitu banyak kekayaan sehingga tidak ada yang tahu betapa kayanya ia. Tidak heran Zhou Tianhao sangat ketakutan saat melihat saudara Qiao. Di sisi lain, kejadian tersebut juga sepertinya menunjukkan bahwa Zhou Tianhao juga memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan rumah Wei. Tuan Wei adalah nama yang terkenal, jika bukan pahlawan lokal. Kenapa dia mau ikut campur dengan preman seperti Zhou Tianhao? Chen Fan mengerutkan alisnya. Xiao Qi memperhatikan kekhawatiran Chen Fan, jadi dia menjelaskan. Orang tua memiliki 3 putra dan 2 putri. Putra tertua ternyata sukses, dan putra kedua juga tidak terlalu buruk. Tetapi putra ketiga adalah alat, malas dan manja. Dia telah membuka perusahaannya sendiri yang menangani karakter paling buruk di kota. Sejauh ini, dia baik-baik saja berkat koneksi kekeluargaannya. Zhou Tianhao bekerja untuk bajingan itu. Bahkan orang luar seperti Xiao Qi tidak tahan dengan putra ketiga Wei Lao. Jelas bahwa putra bungsu sama sekali tidak disukai oleh ayahnya. Chen Fan mengangguk, untuk mengakui bahwa dia telah menangkap milik Xiao Qi, melayang. Begitu mobil menabrak jalan raya yang mengelilingi danau, mobil itu menuju jauh ke dalam gunung berkabut. Setelah beberapa saat, Xiao Qi menepikan mobilnya di depan sebuah bangunan bata besar dengan genteng logam hijau. Tuan, Wei memiliki banyak komplikasi kesehatan. Oleh karena itu dia kebanyakan tinggal di dalam pusat perawatan kesehatan ini. Xiao Qi memarkir mobil dan membawa Chen Fan ke dalam gedung. Jalan setapak menuju pintu masuk aula utama sepi, dan Chen Fan melihat banyak pria dan wanita tua ditemani perawat berbaju putih.
Sebagian besar lansia yang dilihatnya berusia 70-an atau 80-an dan telah memilih tempat yang damai ini untuk menghabiskan sisa hidup mereka. Lingkungan di sini luar biasa. Sempurna untuk pemulihan, seru Chen Fan sambil mengagumi visi besar dan gaya artistik perancang fasilitas ini. Ketika akhirnya dia melihat Tuan Wei, dia mengetahui bahwa lelaki tua itu sedang berlatih kaligrafi. Ziking berdiri di samping kakeknya dan memproduksi tinta dengan menggiling perlahan batang tinta pada kotak tinta. Chen Fan mempelajari karya kaligrafi Tuan Wei dan kagum dengan kualitasnya yang bagus. Jelaslah bahwa Wei telah berlatih seni ini setidaknya selama beberapa dekade. Tuan Chen sepertinya juga ahli dalam seni kaligrafi. Tuan Wei menyisihkan kuasnya dan bertanya sambil tersenyum ramah. Pria lanjut usia tersebut mengenakan satu set kemeja dan celana longgar yang sering dikenakan oleh para senior yang berlatih Tai Chi. Setelan yang mengalir membuat Tuan Wei terlihat jauh lebih santai dibandingkan saat dia mengenakan setelan transisi. Chen Fan bertaruh bahwa tidak ada salahnya sedikit bersantai ketika dia di rumah. Aku tidak pandai dalam hal itu, kata Chen Fan, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Baik itu kaligrafi, lukisan, atau musik, dia tidak memiliki bakat atau minat pada salah satu dari mereka di kehidupan masa lalunya. Saya pikir kamu seharusnya merawat kakek saya hari ini, di mana alat-alatmu seperti jarum akupuntur dan apa yang tidak. Wei Ziking tiba-tiba menyela. Sesuatu tentang Chen Fan membuatnya gelisah, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Chen Fan mengetahui bahwa dia mengenakan satu set pakaian yang terlihat kasual. Dia mengenakan kaos slim fit berwarna putih dan mengenakan hot pants yang memperlihatkan dua paha panjang dan ramping. Dibandingkan dengan pakaian olahraga paginya, gaya yang sangat berbeda ini telah memunculkan seorang wanita cantik dalam dirinya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Metode penyembuhan saya tidak memerlukan akupuntur atau pijat. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Ini, lihat. Chen Fan menyerahkan sebuah buklet kepada Tuan Wei. Di sampulnya tertulis, Seni Rahasia Wei. Seni rahasia ini adalah teknik kekuatan internal yang diciptakan Chen Fan dengan meningkatkan teknik Wei Fu yang sudah ada. Chen Fan memberinya nama yang menurutnya paling tepat. Apa ini? Wei Fu menerima buklet itu dengan bingung. Namun, begitu dia mulai membacanya, ekspresi bingung di wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Ada apa, kakek? Ziking bertanya. Setelah Wei Fu selesai membaca halaman terakhir, dia menutup buklet serta matanya dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghela nafas dan membuka matanya. Dia menoleh ke arah Chen Fan dan membungkuk dalam-dalam padanya. Terima kasih, Tuan Chen. Saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk saya. Bukan apa-apa. Takdir telah mempertemukanmu dan aku, jadi aku tidak bisa duduk diam dan melihatmu menderita. Chen Fan menerima hormat pria tua itu dan menjawab, kakek, kenapa kamu membungkuk padanya? Apa yang telah dia lakukan untukmu? Ziqiong dengan cepat membantu Wei Fu menegakkan punggungnya dari membungkuk dalam. Dia berhasil menatap Chen Fan sekilas, menyalahkannya karena tidak tahu malu, membiarkan seorang lelaki tua membungkuk padanya. Chen Fan tersenyum ketika dia menyesali keras kepala gadis itu. Belum lama ini, ketika dia memohon kepada Chen Fan untuk menyelamatkan kakeknya, wajahnya tersenyum, tapi begitu dia mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia harapkan, senyum di wajahnya menguap dalam sekejap. Tuan Chen, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada Ziking untuk saya? Tuan Wei berkata sambil tersenyum. Chen Fan berkata perlahan, cedera kakekmu terutama disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah cedera yang dideritanya ketika ia masih muda. Karena ia membiarkan cedera itu hilang saat pertama kali terjadi, kondisi paru-parunya telah memburuk tanpa bisa ditolong lagi. Faktor kedua adalah tekniknya dalam menarik kekuatan internal. Setiap kali dia menyalurkan kekuatan internalnya keluar dari sistemnya, dia mengambil risiko, merusak paru-parunya sedikit demi sedikit. Seiring waktu, dia telah menyebabkan kerusakan besar pada paru-parunya yang sudah melemah. Jika itu masalahnya, apakah paru-paruku juga rusak? Wei Ziking bertanya. Secara teori, ya, tapi menurutku kamu belum cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan nyata pada paru-parumu. Chen Fan mengangkat bahu. Wei Ziking memutar matanya ke arah Chen Fan saat dia diberitahu bahwa ketidakmampuannya adalah berkah tersembunyi.
Tuan Wei mengangguk. Orang tua saya telah memperingatkan saya tentang bahayanya mengikuti seni keluarga dalam menyalurkan kekuatan internal. Tapi aku tidak punya pilihan, harus menggunakannya atau mati. Karena alasan itulah saya tidak pernah mengajarkan teknik keluarga kepada anak-anak saya. Jika Ziking tidak begitu ngotot, saya siap membawa karya seni keluarga itu ke kuburan saya. Pria tua itu berkata, buku kecil apa itu? Wei Ziking bertanya dengan rasa ingin tahu. Buku kecil ini berisi versi revisi dari buku keluarga Anda seni. Seharusnya tidak berbahaya sekarang, kata Chen Fan. Tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga jauh lebih kuat daripada versi asli kami. Saya benar-benar mengagumi pengetahuan seni bela diri Anda yang mengesankan. Wei Fu berkata dengan emosional. Keluarga Wei telah menyempurnakan seni bela diri selama lebih dari ratusan tahun, namun mereka gagal bahkan membuatnya aman untuk latihan. Namun, anak laki-laki ini hanya menghabiskan waktu sedikit, beberapa hari dan telah merombak total seni ini, menjadikannya lebih baik, lebih aman, dan lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak ingat kamu pernah memberitahunya tentang karya seni kita. Bagaimana dia bisa mengubah sesuatu tanpa menyadarinya? Wei Ziking sangat bingung. Itulah perbedaan antara kamu dan seorang Grandmaster. Wei Fu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kagum. Hanya seorang Grandmaster yang mampu memahami satu seni hanya dengan melihatnya sekali. Mereka adalah jenius seni bela diri yang mampu mendirikan sekolahnya sendiri dan menciptakan seni baru. Chen Fan menjawab, seperti yang saya katakan, saya hanyalah seorang biksu, bukan seorang guru. Jika Anda bisa melakukan apa yang bisa dilakukan seorang master, lalu apa bedanya sebuah gelar? Wei Fu tertawa, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Setelah diyakinkan oleh kakeknya, Wei Ziking, yang mengira dia tidak pernah menyukai Chen Fan akhirnya merasakan rasa hormat pada bocah itu. Chen Fan tersenyum dan berkata, omong-omong, ini adalah pil peningkat esensi yang lebih sedikit, ada 10. Chen Fan mengeluarkan botol kaca dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wei Ziking. Pastikan Anda meminum pil ini setiap beberapa hari sekali. Dengan bantuan seni baru, Anda akan pulih dengan sangat cepat. Jika saya punya lebih banyak uang, saya akan dapat membuat versi pil peningkat esensi yang lebih kuat. Pil-pil itu sangat ampuh sehingga bisa menghidupkan kembali orang mati, apalagi menyembuhkan penyakitmu. Petik 2. Benarkah? Wei Ziking memegang botol kaca itu seperti harta terbesar di dunia. Namun, dia masih berhasil membalasnya, pada Chen Fan, apakah kamu menjual minyak ular kepada kami? Terserah. Chen Fan mengangkat bahunya sementara Wei Ziking cemberut sebagai jawaban. Bajingan kecil ini sangat menyebalkan. Wei Ziking mengutuk dalam benaknya. Mengapa dia melakukannya? Harus selalu benar. Apakah dia tahu cara berbicara dengan seorang wanita? Menurutku ini bukan minyak ular. Mengapa Anda tidak memberitahu kami bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat pil itu? Mungkin kita bisa saling membantu. Tuan Wei menyela. Tentu, saya bisa memberikan resepnya. Tapi, kecuali saya, tidak ada seorang pun di planet ini yang tahu cara membuat pil ini. Chen Fan berkata dengan sigap. Dia kemudian mengambil selembar kertas dan menuliskan daftar bahan-bahannya. Membuat pil peningkat esensi memerlukan seni dharma khusus yang hanya diketahui. Bagi para petani tingkat tinggi, tampaknya, bahan-bahan yang mahal akan terbuang percuma. Tuan Wei mengamati resepnya dan menemukan bahwa pil tersebut tidak hanya membutuhkan beberapa tanaman herbal yang paling langka, namun tanaman herbal ini juga harus berusia lebih dari beberapa ratus tahun. Dia berpikir bahwa bahkan keluarga Wei akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengumpulkan ramuan ini, apalagi seorang remaja laki-laki yang miskin. Tuan Wei mengangguk dan kemudian menyerahkan daftar itu kepada Xiaoqi. Dia memerintahkan Xiaoqi untuk mulai bekerja mendapatkan ramuan itu. Saya telah melakukan bagian saya, sekarang saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda tentang dunia seni bela diri dan cara kerjanya. Kata Chen Fan. Wei Lao mengangguk dan berkata, saya tahu Anda akan menanyakan hal ini kepada saya. Chen Fan meninggalkan pusat kesehatan dengan perasaan puas. Tuan Wei telah memberitahunya semua yang ingin dia ketahui. Dia telah mengetahui bahwa seni bela diri memiliki sejarah yang panjang. Kemungkinan besar itu adalah cabang dari sekte budidaya rahasia ribuan tahun yang lalu. Teknik budidaya digeneralisasikan dan disederhanakan oleh para seniman bela diri, sedemikian rupa sehingga mereka menghasilkan sistem mereka sendiri. Masa kejayaan terakhir seni bela diri terjadi pada masa kacau di awal abad ke-20,
tepat setelah runtuhnya dinasti Qin yang perkasa. Ada banyak Grandmaster pada waktu itu. Namun, perang yang terjadi dengan Jepang telah menghentikan perkembangan seni bela diri sejak saat itu. Pada saat itu, hanya ada segelintir Grandmaster seni bela diri yang tersisa di Tiongkok. Kekuatan seniman bela diri dibagi menjadi 3 tingkatan. Kekuatan eksternal, kekuatan internal, keadaan transenden. Mayoritas seniman bela diri di dunia berada pada tingkat pertama, kekuatan eksternal. Entah itu cakar elang, tinju hong, atau tendangan tan, semua seni bela diri terkenal itu berfokus pada kekuatan dan ketahanan daging manusia. Hanya sedikit sekolah seni bela diri yang maju ke tingkat kedua, kekuatan internal, sekolah seperti Neijia, dan seni rahasia keluarga lainnya. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Level kekuatan internal juga dibagi menjadi 4 sub-level, masuk, sukses awal, sukses fenomenal, dan disempurnakan. Chen Fan bertaruh bahwa Tuan Wei berada pada tingkat kesuksesan fenomenal. Pengembangan kekuatan internal itu sulit. Wei Ziqin, misalnya, sudah mulai berlatih di bawah bimbingan kakeknya sejak dia masih kecil, dan dia baru mencapai level awal pada usia 20 tahun, masih jauh dari mencapai kesuksesan awal. Hanya ada sedikit seniman bela diri yang tersisa di Tiongkok yang masih memiliki kekuatan internal, jumlahnya bahkan lebih kecil lagi di Provinsi Hudong. Selain pasangan kakek cucu, satu-satunya orang yang mengaku telah mempelajari seni kekuatan internal di kota Chuzhou adalah pemilik klub seni bela diri Wei Sheng. Namun, Tuan Wei tidak pernah menganggap pemilik klub sebagai penggarap kekuatan internal karena kekuatannya yang kecil. Bahkan setelah seseorang mencapai kondisi sempurna, seorang seniman bela diri dengan kekuatan internal tidak dapat menghindari peluru. Karena pelatihan seni bela diri selama beberapa dekade dapat dengan mudah dirusak oleh penggunaan senjata, seni bela diri telah menjadi usang, dan semakin sedikit orang yang mempraktikkannya. Namun, Tuan Wei percaya bahwa seorang seniman bela diri akan menjadi tak terkalahkan begitu dia mencapai kondisi transenden. Guru transenden dilindungi oleh ki kebenaran dari segala bahaya fisik. Meskipun demikian, Tuan Wei mengakui bahwa sangat jarang menemukan guru yang transenden di zaman sekarang ini. Chen Fan adalah guru transenden pertama yang dia lihat dalam 80 tahun hidupnya. Tuan Wei juga menyebutkan bahwa ada tingkat seni bela diri lain yang bahkan melampaui keadaan transenden, dan itu disebut keadaan abadi, di mana seniman bela diri dapat menggunakan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, Tuan Wei tampaknya percaya bahwa ini hanya sebuah legenda karena tak seorang pun pernah melihat seniman bela diri setingkat itu sebelumnya. Chen Fan mengingatkan dirinya sendiri. Jika kekuatan internal berhubungan dengan pendirian fondasi dan keadaan transenden berhubungan dengan pencerahan halus, maka mitra budidaya keadaan abadi seharusnya adalah pencerahan halus. Begitu seorang seniman bela diri mencapai permukaan laut ilahi, dia dapat melakukan berbagai keajaiban bahkan tanpa mempelajari formulasi dharma apapun. Namun, karena seniman bela diri dalam keadaan transenden dianggap langka, Chen Fan ragu dia akan menemukan seseorang yang berada dalam keadaan abadi. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk membiarkan masalahnya sekarang. Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui dalam sejarah dan bahkan lebih banyak lagi di masa depan, dan oleh karena itu, tidak mungkin bagi Chen Fan untuk memastikan apakah ada seniman bela diri tingkat abadi. Chen Fan meninggalkan pusat kesehatan tidak hanya dengan jawaban yang dia cari tetapi juga hadiah pribadi dari Tuan Wei. Itu adalah kunci sebuah rumah besar di Gunung Yunwu. Tuan Wei memberitahunya bahwa rumah besar ini adalah hadiah dari putra bungsunya yang nakal. Karena dia sudah terlalu tua untuk tinggal di rumah sendirian, dia memutuskan untuk menyerahkan kembali rumah itu kepada Chen Fan. Itu juga merupakan permintaan maaf atas masalah yang ditimbulkan Zhou Tianhao padanya. Chen Fan tidak menolak hadiah mahal itu seperti orang normal. Sebaliknya, dia menerima hadiah itu seolah-olah itu hanya sekedar tepukan di bahu. Sebagai mantan penguasa langit, rumah besar itu bukanlah masalah besar. Chen Fan tahu bahwa apa yang dia lakukan untuk lelaki tua itu jauh lebih berharga daripada sebuah rumah besar. Dia tidak hanya membantu Wei dengan gejalanya yang memburuk tetapi juga menemukan dan memperbaiki akar permasalahan dalam seni keluarganya. Seni baru ini tidak hanya jauh lebih aman dibandingkan versi sebelumnya tetapi juga jauh lebih kuat. Dengan seni baru ini, Tuan Wei akhirnya memiliki kesempatan untuk naik ke negara transenden. Ditambah lagi,
Chen Fan yakin ini bukan kali terakhir dia harus membantu Tuan Wei. Dengan keyakinan penuh dari Dewa Surgawi, Chen Fan menerima hadiah itu. Wei Ziqing dan kakeknya duduk di dalam paviliun dan menyaksikan Chen Fan meninggalkan pusat kesehatan. Wei Ziqing mengerutkan alisnya dan mengeluh, "Kakek, tidakkah menurutmu hadiah terakhir itu terlalu berlebihan? Itu adalah rumah terbaik di seluruh gunung, dan harganya lebih dari 30 juta yuan. Itu adalah hadiah dari pengembang untuk paman, dan kemudian dia memberikannya kepadamu. Kamu tahu bahwa Ziping dan Bibi menginginkannya untuk diri mereka sendiri, jadi mengapa kamu tidak memberikannya kepada anggota keluarga kita tetapi kepada orang asing? Bahkan jika dia punya menyembuhkan paru-parumu, sebuah rumah besar masih terlalu berlebihan untuk apa yang telah dia lakukan, bukan begitu? Beberapa juta yuan saja sudah lebih dari cukup, menurut pendapat jujurku." Ziqin bertanya, dia bingung dengan hadiah mewah dari kakeknya. Buku kecil yang dia berikan kepadaku saja sudah bernilai lebih dari 10 rumah mewah itu. Tuan, Wei menyipitkan matanya dan menjawab. Ekspresi cerdas di wajahnya adalah ciri khasnya ketika dia telah membuat kesepakatan bisnis yang besar. Seni yang direvisi akan membuat klan keluarga kami menjadi makmur setidaknya selama 100 tahun lagi. Kamu masih belum mengerti apa arti guru transenden. Tuan Wei berkata dengan nada hormat. Guru transenden, Wei Ziqing bergumam. Bukankah kamu baru saja memberitahu kami apa itu? Kamu mengatakan bahwa meskipun guru transenden mampu menahan serangan fisik menggunakan ki kebenaran, hal itu sangat jarang terjadi. Maksudku, bahkan jika dia adalah seorang guru transenden, terus kenapa? Saya telah menyelidiki latar belakang anak laki-laki itu, dan dia tampaknya berasal dari keluarga biasa. Kakek, apakah kamu ingin berteman dengannya hanya karena dia adalah seorang guru transenden? Menggunakan sumber daya keluarga Wei, Ziqing harus mencari tahu segalanya tentang sisi keluarga ayah Chen Fan. Namun, keluarga Wang terlalu kuat untuk Ziqing untuk menyodok hidungnya. Ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan kemudian berbalik menghadap cucunya yang cantik. Dari semua generasi termuda di rumah tangganya, Ziqing adalah satu-satunya yang tetap berada di sisinya. Sementara sepupunya sibuk mencari uang dan menikmati hidup mereka, dia tinggal di samping kakek dan belajar seni bela diri. Tersentuh oleh pengabdian cucunya pada seni keluarga, Tuan Wei memutuskan untuk mengungkapkan lebih banyak kepadanya. Apakah kamu ingat Ye Nantian? Tuan Wei bertanya. Kamu Nantian dari kota Yanjin? Wei Ziqing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa dia juga seorang Grandmaster seni bela diri. Tuan Wei mengangguk dan berkata, bagaimana, apakah itu mungkin? Mulut Ziqing terbuka lebar karena terkejut. Meskipun Ziqing bukan ahli bela diri penuh waktu, artis, dia telah berlatih di bawah bimbingan kakeknya sejak dia masih kecil, dan karena itu dia telah mendengar banyak tentang Ye Nantian dari kakeknya. Bagi Ziqing, Ye Nantian adalah seorang legenda, dan dia tumbuh besar dengan mendengarkan cerita tentangnya. Dalam semua cerita itu, Ye Nantian tidak terkalahkan. Beberapa cerita menyebutkan bahwa dia berhasil keluar dari hutan di Asia Tenggara hanya dengan satu belati kecil. Cerita lain menyatakan bahwa dia pergi jauh ke daerah perbatasan yang terpencil dan bertahan selama 6 bulan tanpa bekal apapun. Dia adalah teladan kekuatan dan keberanian, reinkarnasi dewa perang, sama seperti Lu Bu atau Zhang Fei pada zaman dahulu. Jadi, cerita tentang Ye Nantian itu nyata. Wei Ziqing bertanya pada kakeknya dengan tidak percaya. Dia yakin bahwa cerita-cerita itu hanyalah dongeng belaka, atau bahkan propaganda nasionalis. Namun, Wei Fu mengangguk dengan wajah keras dan kemudian berkata, bukan hanya cerita-cerita itu nyata, tapi masih banyak lagi yang belum aku ceritakan padamu. Kalau tidak, mengapa semua orang memanggilnya Dewa Perang? Pikiran itu Ye Nantian membuat Wei Fu menghela nafas dengan tajam. Apakah unjuk rasa guru transenden sekuat itu? Wei Ziqing masih sulit mempercayainya. Namun, karena kakeknya sudah yakin akan kekuatannya, dia mengakui bahwa dia tidak memilikinya banyak pilihan. Keingintahuannya lah yang menuntunnya untuk mengikuti jejak kakeknya, namun kemudian, rasa kepuasanlah yang membuatnya terus maju. Dia tidak pernah berpikir bahwa berlatih seni bela diri dapat menjadikannya seorang pejuang yang tak terkalahkan. Seorang transenden tuan sendiri bukanlah kekuatan yang paling mematikan di dunia, kekuatan yang berarmor lengkap adalah yang terbaik. Wei Fu bergumam. Mendengar kata-kata kakeknya,
Sebuah gambaran muncul di benak Wei Ziking, seorang guru transenden mengenakan rompi anti peluru dan memegang senjata kuat di kedua tangannya. Gambar itu membuat tulang punggungnya merinding. Jika apa yang dikatakan kakeknya tentang kekuatan guru transenden itu benar, maka cerita tentang Ye Nantian juga benar. Sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan terjadi ketika seorang pejuang perkasa bertempur dalam perang sesungguhnya. Ye Nantian bukan satu-satunya. Apakah kamu ingat Paman Wu dari keluarga kakakmu Xiao? Tuan Wei menambahkan. Ya, Wei Zikin mengangguk, wajahnya memerah. Dia juga seorang guru yang transenden. Tuan Wei berkata pelan. Kemerahan di wajah gadis itu tiba-tiba menghilang setelah wahyu yang mengejutkan itu.